Usia 20-an kamu itu masa yang paling penting di dalam hidup kamu. Keputusan yang kamu ambil pada usia 20-an bisa meletakkan kamu di jalan menuju kesuksesan atau menyiapkan kamu untuk gagal dan membuat hidup kamu jauh lebih susah. Jadi hari ini aku punya panduan lengkap banget bagaimana kamu bisa menghancurkan usia 20-an kamu biar kamu sengsara dan boncos total ketika kamu usia 30-an dan ke depannya. Semua kesalahan dari kesalahan keuangan ke hidup secara sembarangan dan konsekuensi atas keputusan-keputusan terburuk tersebut akan aku spill. Tapi aku mau ngomong, walaupun kamu sudah melakukan beberapa kesalahan tersebut, berita baiknya kamu tidak terlambat, karena kamu masih bisa kembali ke jalan yang benar. Walaupun kalau bisa, sebaiknya semua itu dihindari dari awal. Jadi kalau kamu sadar kalau kamu melakukan ini semua, baiknya benarkan diri kamu secepat mungkin. Hai, aku Leo, disclaimer aku bukan penasihat keuangan, ini bukan nasihat keuangan. Skripnya dibuat aku tanpa AI, suara aku bukan AI. Sebelum aku lanjut, berikan sebuah saran di kolom komentar untuk seseorang yang baru menjadi umur 20. Apa saran terbaik untuk mereka yang baru saja memasuki fase yang akan menjadi fondasi hidup mereka selama 10 tahun ke depan? Oke, langsung aja. Ini 7 step untuk menghancurkan hidup kamu. Yang pertama itu menunda untuk belajar tentang keuangan atau investasi. Banyak orang mendapat pekerjaan full-time mereka sekitar umur 21-22. Tanpa mikir, langsung gajinya dihabiskan untuk upgrade gaya hidup. Beli mobil pakai kredit, KPR rumah puluhan tahun dengan bunga besar. Sangat sedikit uang atau bahkan 0 rupiah disisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan. Mereka ngomong, masih bujangan, harus menikmati hidup. Ntar mikir tentang keuangan dan investasi pas udah umur 30-an aja, pas udah berkeluarga. Sayangnya itu adalah kesalahan yang fatal banget karena menunda investasi itu membuang peluang paling besar orang umur 20-an, yaitu adanya waktu untuk melipat gandakan uang alias compound interest. Ketika aku dapat gaji pertama saya ketika umur 21, aku langsung menghabiskannya untuk membeli alat olahraga yang aku sebenarnya tidak perlu. Dan itu adalah kesalahan yang sangat besar. Harusnya aku pakai gaji pertama aku untuk investasi layar ke atas, seperti baca buku keuangan atau ikut webinar. Efek lipat ganda uang itu paling efektif ketika mulainya lebih awal dalam hidup. Dan pada akhirnya, kita mau uang yang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Kalau kamu cukup beruntung untuk menonton video ini ketika kamu masih 20-an, mulai anggap kondisi keuangan kamu secara serius. Kalau kamu menunda sampai umur 30, bisa jadi istilah tanggal tua dan tanggal muda akan menghantui kamu seumur hidup, di mana kamu hidup dari gaji ke gaji. Jebakan berikutnya masih berhubungan dengan ini, dan itu adalah terjebak atas gaya dan gengsi. Membeli mobil baru, baju baru, barang yang kamu tidak perlu, belanja besar-besaran di toko hijau atau toko oren. Kalau barang yang kamu beli tidak menghasilkan uang, memberikan kamu waktu lebih, atau membuat kamu beneran bahagia, jangan dibeli. Gaji boleh inflasi, tapi gaya hidup jangan ikut inflasi. Di usia 20-an, kamu harus frugal living. Seperti makan secukupnya aja, gak usah beli kopi 70.000 di mall. Aku tidak pernah ngutang untuk beli mobil atau KPR. Jangan jadi konsumer, melainkan banggalah menjadi penabung dan investor. Kalau kamu kebanyakan menghabiskan uang untuk barang, kemungkinan besar kamu gak akan punya kebebasan pada masa depan untuk melakukan apa yang kamu mau. Kalau aku dulu konsumer, aku tidak mungkin punya tabungan dan aset yang saya punya sekarang. Pasti habis total. Kesalahan berikutnya itu adalah tidak memperbesar zona nyaman selagi masih bisa. Umur 20-an itu kesempatan yang sempurna untuk mempelajari apa yang sebenarnya kamu beneran suka dan apa yang kamu beneran ingin lakukan ke depannya. Inilah umur di mana kita cukup tua untuk bekerja, tapi masih cukup muda untuk tidak banyak tanggung jawab. Aku dari kecil itu orangnya sangat introverted, pendiam, dan kurang percaya diri. Pas umur 20, aku mendapat kesempatan untuk belajar public speaking dengan salah satu mentor terkemuka di Indonesia. Awalnya aku sangat tidak mau dan defensif, tapi setelah dijalani dan dipraktekkan, aku sangat bersyukur sekarang karena skill komunikasi dan public speaking termasuk salah satu skill yang paling penting di kehidupan. Pas di pekerjaan pun kalau ada kesempatan presentasi, itu pasti saya ambil duluan, walaupun dalam hati sebenarnya saya sangat grogi. Tapi setelah lewat, saya sangat bersyukur karena saya pakai kesempatan itu untuk latihan dan berkomunikasi. Tidak mungkin aku bisa full-time bikin konten sekarang pada umur 27, kalau 7 tahun yang lalu saya tetap di zona nyaman dan ngecublak depan komputer main game. Keluar dari zona nyaman masih sangat bisa kalau masih muda. Tapi banyak teman saya yang udah nikah dan punya anak, tidak mungkin mereka bisa sebebas bereksperimen karena tanggung jawabnya sudah besar. Kesimpulannya teruslah memperbesar zona nyaman selagi bisa. Dan kalau kamu tidak,
Takutnya kamu pada masa depan bisa jadi terjebak dalam kehidupan membosankan dan repetitif. Berhayal apa yang bisa terjadi jika dulunya kamu keluar sementara dari zona nyaman dan mengejar mimpi. Jebakan keempat sebenarnya berhubungan juga dengan tidak mau keluar dari zona nyaman, yaitu kebanyakan distraksi. Berapa dari kalian yang menghabiskan waktu dan menunda-nunda apa yang seharusnya kamu lakukan? Kamu pulang kerja, menghabiskan waktu doom scrolling TikTok dan Instagram selama 3 jam, di mana sebenarnya kamu bisa membangun sesuatu untuk dirimu. Kamu menunda mimpi kamu. Dan sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kamu emang senang dengan keadaan sekarang. Tapi kalau kamu mau hidup yang luar biasa, kamu harus siap berkorban. Kalau aku lanjut memilih untuk doom scrolling ketika aku capek, daripada membuat konten YouTube, channel ini dan sosmed saya lainnya itu tidak akan ada. Kesalahan kelima itu pergaulan yang salah. Jaringan sosial kamu termasuk aset yang paling penting dalam kehidupan. Seperti keluarga kamu, teman dekat, teman kantor kamu, teman bisnis, pasangan kamu. Saya sangat setuju dengan quote kamu adalah campuran antara 5 orang terdekat kamu. Kalau teman kamu semuanya sehat dan sukses, otomatis mereka juga mau kamu sukses dan menjadi versi terbaik dirimu. Tapi kalau semua teman kamu kerjaannya ngeluh tentang pekerjaan di kantor, takut mengambil resiko untuk membuat bisnis sendiri, ngajak minum-minum dan party setiap weekend, bisa jadi banyak peluang yang kelewatan. Saya sekarang all in menjadi content creator karena pacar saya sangat support. Gak nyampe 2 bulan udah dapat 10.000 followers di Instagram. Kalau gak, takutnya circle kamu isinya orang-orang toxic semua dan mereka akan menyebarkan negatifan mereka ke kamu. Oke, jebakan ke-6 itu sedikit berhubungan dengan kebanyakan distraksi. Dan itu adalah kecanduan sumber dopamin mudah. Minuman beralkohol, merokok, doom scrolling, semuanya memberi rasa senang instan. Tapi, merusak kesehatan, keuangan, dan otak dalam jangka panjang. Aku seumur hidup tidak pernah minum alkohol dan merokok. Doom scrolling pun juga aku kasih batas waktu maksimal banget 20 menit per hari. Dan selalu mencoba sadar untuk stop ketika sudah merasa terlalu lama. Kebanyakan orang terperangkap dalam hal-hal tersebut, lalu keuangan dan kesehatan mereka hancur lebur. Mereka mengembangkan ketergantungan atas produk tersebut. Apalagi merokok, kalau khusus ngomongin Indonesia. Kalau kamu berjuang untuk melawan ini, solusi paling gampang itu menghilangkan pemicunya. Jangan kebanyakan di sosmed, pakai waktu luang untuk membangun hal yang beneran kamu ingin capai. Kalau kamu terperangkap, kamu pasti akan merasa hampa. Terjebak untuk selalu mencari dopamin instan, bukan rasa pemenuhan yang asli. Motivasi kamu akan rendah dan itu akan menjadi lingkaran setan yang sangat susah dilepas. Kesalahan terakhir tapi paling penting adalah mengabaikan kesehatan fisik. Ketika umur 20-an, enak makan, minum, tidur bisa sembarangan tapi badan tetap sehat. Tapi kalau udah seumuran aku sekarang, itu udah gak bisa hidup makan mie instan tiap hari atau gak gerak dari kursi sama sekali. Aku mulai nge-gym itu udah sejak umur 16, tapi kalau makannya masih sembarangan. Baru-baru ini umur 26 mulai benerin nutrisi seperti banyak makan protein dan mengurangi makanan diproses. Dan itu hasilnya aku beneran merasa berenergi dan bergairah. Kalau kamu menunda olahraga dan makan sehat, lihat aja tuh banyak orang umur 30-an tapi badannya udah kayak om-om umur 50-an. Buncit, gendut, gak fit. Itu aja dari aku, semoga videonya bermanfaat. Komen dong pendapat kamu tentang list aku. Goodbye.